Analisis masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia dan Amerika. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 5. Ada Suci Aulia, Eka Ajeng, Vanessa Herda, Novi Azahra, Dava Akila, Alma Aulia, dan Alan Moreno. Dan inilah penjelasan dari kita. Selamat menyaksikan. Jumlah penduduk Indonesia 5 tahun terakhir dari 2019 sekitar 267 juta penduduk, 2020 sekitar 269,87 juta penduduk, 2021 sekitar 272,76 penduduk, 2022 sekitar 275,69 juta penduduk, 2023 sekitar 278,65 juta penduduk, dan yang terakhir 2024 281,64 juta penduduk. Jumlah penduduk Amerika dari 5 tahun terakhir dari 2019 yaitu sekitar 328,55 juta penduduk, 2020 sekitar 331,23 juta penduduk, 2021 sekitar 332,18 juta penduduk, 2022 sekitar 333,39 juta penduduk, 2023 sekitar 334,91 juta penduduk, dan terakhir 2024 sekitar 336,58 juta penduduk. Golongan penduduk menurut usia, Indonesia memiliki anak-anak yang berumur 0-14 tahun sekitar 26-28% penduduk. Usia produktif 15-64 tahun sekitar 70,04% penduduk. Lansia 65 tahun ke atas sekitar 15,75 penduduk. Kalau Amerika, anak-anak sekitar 18% sampai 20% penduduk. Usia produktif 15-64 tahun sekitar 62-64% penduduk. Lansia 65 tahun ke atas sekitar 16-18% penduduk. Selanjutnya yaitu ada kesempatan kerja. Kerja di Amerika Serikat lebih beragam dengan fokus pada sektor teknologi, kesehatan, dan finansial, serta gaji yang lebih tinggi. Banyak pekerjaan membutuhkan pendidikan tinggi dan visa kerja untuk warga asing. Sedangkan di Indonesia peluang kerja banyak di sektor manufaktur, pariwisata, dan startup digital. Upah minimum lebih rendah dibanding Amerika dengan sektor informal yang lebih besar dan pendidikan formal yang kurang ketat untuk beberapa jenis pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran yang ada di Indonesia. 1. Pengangguran tinggi terutama di kalangan lulusan muda. 2. Banyak pekerja di sektor informal. 3. Ketidaksesuaian keterampilan dan lapangan kerja terbatas. Dan ada juga yang ada di Amerika. 1. Pengangguran fluktuatif dipengaruhi oleh siklus ekonomi. 2. Otomatisasi mengurangi pekerjaan di sektor tradisional. Yang ketiga, tantangan reskilling pekerja untuk sektor teknologi. Selanjutnya ada masalah pengangguran di Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan lapangan kerja yang terbatas. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat tetapi tidak balance dengan jumlah lapangan kerja yang memadai. Yang kedua, ketimpangan keterampilan. Banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini sering terjadi pada industri teknologi dan manufaktur. Yang ketiga, kesenjangan wilayah. Pengangguran seringkali lebih tinggi di daerah-daerah luar Jawa yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Masalah pengangguran di Amerika. 1. Automasi dan perubahan teknologi. Banyak pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa yang tergantikan oleh otomasi dan teknologi, sehingga pekerja yang terdampak perlu beradaptasi atau beralih ke sektor lain. Nah, yang kedua, kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Banyak orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan berkualitas. Lalu yang ketiga, kestabilan ekonomi. Nah, siklus resesi atau perlambatan ekonomi seringkali menyebabkan peningkatan pengangguran sementara. Nah, setelah tahu masalah pengangguran yang ada di Indonesia dan di Amerika, kita juga harus tahu loh cara mengatasi pengangguran di Amerika dan di Indonesia juga. Dan di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi masalah pengangguran yang ada di Indonesia terlebih dahulu.
Yang pertama, harus adanya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, yang dimana mendorong pendidikan vokasi untuk memberikan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Dan juga pemerintahan dan sektor swasta bisa bekerja sama untuk menyediakan pelatihan yang lebih spesifik. Dan yang kedua, ada pengembangan sektor UMKM, yang dimana mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja besar. Dan yang ketiga, ada inovasi kebijakan ketenaga kerjaan, di mana pemerintah bisa mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan menciptakan iklim kerja yang ramah bagi investor, seperti pengembangan kawasan ekonomi dan khusus. Nah, dan selanjutnya ada cara mengatasi masalah pengangguran di Amerika. Yang pertama, ada program pelatihan ulang, reskilling, dan peningkatan keterampilan, upskilling, yang dimana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan bagi pekerja yang terdampak teknologi baru. Dan yang kedua, ada peningkatan akses pendidikan, yang dimana memperluas akses ke pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau, serta menyediakan program pendidikan jarak jauh untuk menambah keterampilan tenaga kerja. Dan kesimpulannya yaitu Indonesia dan Amerika Serikat menghadapi tantangan ketenaga kerjaan yang berbeda. Indonesia pengangguran tinggi terutama di kalangan muda dan sektor informal yang dominan dengan kendala keterampilan, tenaga kerja, dan ketidaksesuaian kebutuhan pasar. Sementara itu Amerika Serikat memiliki pasar kerja yang dinamis tetapi tetap menghadapi ketidaksetaraan upah dan dampak otomatisasi. Keduanya perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menyesuaikan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan di sektor industri.